Main musik untuk ke depan. Kalau saudara tanya mau mulai dari mana? Saya mau pesan yang saya sampaikan ini menjadi gospel, menjadi Injil yang memerdekakan saudara. Mulai dari mana? Enggak ada cara lain. Yaitu memulai dengan cara stop. Setelah engkau stop, berhenti dari semua jalan-jalan yang salah yang kau ambil di masa lalu. Stop. Berhenti hari ini juga. Stop. Karena kalau enggak engkau terlalu jauh. Stop. And then yang kedua engkau shout. Kau berteriak kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Udah itu aja. Lalu setelah itu kalau dia hadir menghampirimu, surrender. Berserah sama dia. Izinkan dia bawa engkau pulang. Gak usah pikirkan aku harus ini, harus itu supaya berubah. Pikirkan harus ini, harus itu. Enggak. Itu pasti akan terjadi. Engkau akan jadi pesan yang luar biasa di masa depan. Tetapi pertama-tama, izinkan dia jamah engkau hari ini. Maukah hari ini kita menyembah Tuhan? Untuk izinkan Tuhan lawat kita. Waktu pandemi, saya biasanya lari-lari. Saya bisa lari-lari di depan Alam Sutra. Kalau saudara pernah ke Alam Sutra, di depan mall Alam Sutra itu ada jogging track. Nah di samping jogging track itu, yang di semen itu, ada rumput-rumput yang lumayan lebar di situ. Saya biasanya gantian karena kami gak punya mbak, anak kami 3, Sean sama Hanta Sozo. Gantian, pertama istri saya lari 1 putaran, saya jaga anak, kemudian saya akan lari, dia yang jaga anak. Waktu istri saya lari, saya main-main lucu-lucu. Karena Sozo saat itu, anak saya yang ketiga, baru belajar jalan. Dan mulai suka lari tetapi jatuh-jatuh saudara. Saya videoin. Lalu tahu gak apa yang terjadi saudara? Lagi senang-senang happy. Jaraknya kira-kira sekitar, ya mungkin sekitar 10 meter lah. Saya videoin sambil jongkok, saya liatin dia sambil lari-lari. Lucu. Tiba-tiba anak kami lari 3, tinggal 2. 1 hilang. Saya kaget, tadi 3, 2 pengangkatan apa ini? Begitu ngeliat kaget saya langsung lari, true story. Saya langsung lari, saya kaget ngedapatinnya. Kenapa saudara? Karena ternyata di situ ada lubang. Boleh tayangkan videonya? Saudara kalau ada bisa ditayangkan videonya. Ada lubang yang kecil banget ini saudara. Ini adalah di samping jogging track saudara. Ini setelah horor itu terjadi. Ternyata ada lubang kecil yang saya nggak tahu saudara. Ternyata rumput yang di samping jogging track itu adalah gorong-gorong besar. Jadi semen di atasnya ditanam rumput dan itu bolong. Ini bolong saudara. Saudara lihat, itu ada tulangan. Sozo masuk ke dalam. Gak nyangka saya gak tahu itu gorong-gorong di bawahnya. Begitu dia nyampe di bawah, ini anak baru 1 tahun umurnya. Saudara tahu gak apa yang terjadi saudara? Saya bapak gak ada lagi. Gak ada waktu untuk saya menghakimi anak saya. Belum tahu jalan sok lari-lari. Gak jaga-jaga sih. Jalannya gak benar sih. Enggak. Seorang bapak yang saya lakukan. Gak ada yang bisa dimintain tolong, sepi saat itu. Badan saya yang gempal ini saudara. Saya masukkan ke dalam itu tingginya sekitar lumayan loh saudara. Lumayan tinggi gorong-gorongnya. Saya mau masuk ke dalam gak bisa karena lebih kecil. Dan itu kalau saudara lihat ini ya saudara, tajam-tajam ini saudara, benar ya? Beton-beton yang pecah itu. Saya masukkan, paksa badan saya masuk ke dalam. Saya paksa bahasa tangan saya. Saya nggak tahu di bawah itu masih ada air saudara, airnya setinggi ini mungkin saudara. Saya takutnya Sozo tenggelam di bawah. Nggak tahu ada ular di bawah. Atau mungkin dia lari jauh ke sana, saya makin nggak bisa cari saudara. I don't know, doa saya sama Tuhan. Saya begitu panik. Sambil teriakkan nama Sozo, saya katakan, Sozo, raise your hand. Saya mau Sozo angkat tangan aja, kalau dia berdiri dan angkat tangan saya bisa. Karena saya udah masukin setengah badan saya ke dalam dan tetap belum nyampe Sozonya saudara. Akhirnya saya paksa lebih dalam lagi. Ini saudara di iga saya ini robek-robek saudara. Karena kena beton itu saya paksa masuk dalam saudara. Saya paksa masuk. Dan akhirnya puji Tuhan Sozo berdiri di tengah-tengah selokan itu. Dan dia angkat tangannya. Begitu dia angkat tangan, saya ambil, saya tarik keluar. Begitu tarik, semua daging-daging itu beset saudara. I don't care. Semua rasa sakit, luka hilang.
Di saat saya bisa peluk anak saya kembali. Menurut saudara, kalau saudara berteriak, mengangkat tanganmu kepada Tuhan, mohon ampun sama Tuhan atas dosamu, separah apapun kau telah jatuh. Menurut saudara ada kepikiran dalam kepala Tuhan untuk menghukummu lagi? Untuk menyalah-nyalahkan engkau atas situasi yang udah terjadi? Gak ada. Dia cuma pengen peluk engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri. He just want to hug you. Meletakkan engkau dalam pelukannya. Mengembalikan semua yang telah dicuri iblis dari kehidupanmu. Itu besar kasihnya. Hari ini kalau engkau dalam keadaan terjatuh, dan saat ini engkau diserang dengan konsekuensi dari dosa masa lalumu, dengarkan lagu ini sama kita nyanyikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulih. Come on, sing it again. Dimanapun engkau berada, sedalam apapun engkau telah jatuh, bangkit berdiri. Ulurkan tanganmu kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengulurkan tangannya kepadamu. Izinkan Dia menarik engkau dari lumpur dosamu. Izinkan Dia peluk engkau. Izinkan Dia pulihkan hidupmu. Izinkan Dia mandikan engkau dengan air yang murni kembali. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkan. Dimanapun saudara berada, dengan cepat saya mau berdoa. Kalau engkau sambil memejamkan mata, semua mata terpejam. Kalau engkau mendengar khotbah tadi dan engkau berkata, itu aku, Pak Tome. Aku jatuh. Aku gak tahu apakah Tuhan masih mau terima aku. Atau mungkin Dia terima aku, tetapi untuk menghajar aku kembali begitu parah. Tapi aku gak peduli semua itu. Aku hanya mau datang kembali kepada Tuhan pagi ini. Bertobat dari jalan-jalanku yang salah. Mengakui bahwa Dialah Tuhan dalam hidupku. Dan aku siap menerima restitusi apapun yang harus aku lakukan. Aku percaya Tuhan menguatkan. Kalau engkau dengar firman hari ini, separah pun apapun engkau, Manasye bisa kembali. Engkau juga bisa kembali. Letakkan tangan kananmu di dadamu sambil semua mata terpejam. Katakan, Tuhan, aku mau kembali. Dengan pelan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mohon ampun atas dosa-dosaku. Atas kesalahan, jalan-jalan yang salah yang aku buat di masa lalu. Aku mohon ampun. Aku dengar firman-Mu bahwa Engkau mengulurkan tangan padaku hari ini. Aku pun ulurkan tanganku menyambut uluran tangan-Mu Tuhan. Jadilah kembali Tuhan dan Raja dalam hidupku. Berdaulatlah, milikilah hidup ini Tuhan. Gendong aku. Bawa aku, beri aku kekuatan untuk memulai kembali hidup yang baru bersama Engkau Tuhan. Tolong aku, pulihkan hidupku. Dan aku imani kacau hidupku di masa sekarang akan menjadi kicau kebesaran-Mu di masa depan. Aku berserah di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita.